Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah fikih dalam peradilan dan juga hukum acara. Pembahasan pertama ialah mengenai qadha atau peradilan dalam agama Islam. Qadha atau peradilan itu sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Namun pada saat itu belum ada lembaga peradilan khusus untuk menangani perkara-perkara baik pidana maupun perdata pada masa itu, sehingga segala bentuk ajuan permohonan hukum ataupun apabila terjadi sengketa antar masyarakat pada masa itu, mereka langsung mengadukannya kepada Rasulullah. Adapun eksistensi lembaga peradilan pertama kali dalam Islam itu terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar, lembaga peradilan sudah terpisah dari khalifah sendiri. Namun, wewenangnya hanya terbatas untuk menangani masalah perdata saja. Sementara masalah pidana tetap ditangani oleh khalifah atau kepala daerah atau gubernur yang menjabat pada masa itu. Kemudian pada kepemimpinan Umar bin Khattab juga dikenal adanya Risalatul Qadha yang menjadi sebuah pedoman hukum acara pada masa itu. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan kita selanjutnya, yakni mengenai kaidah-kaidah fikih tentang pengadilan dan juga hukum acara. Di sini saya akan membahas 10 kaidah. Kaidah yang pertama ialah hukmul hakim fi masa ilil ijtihad yarfa'ul khilaf, yang mana artinya ialah hukum yang telah diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat. Nah, yang dimaksud dalam kaidah ini ialah apabila seorang hakim telah memberikan suatu keputusan, maka keputusan tersebut bersifat mutlak, dan apabila seandainya dua orang yang bersengketa tersebut memiliki madhab yang berbeda, semisal si A dan si B bersengketa. Si A menganut madhab Syafi'i, kemudian si B menganut madhab Hanafi. Kemudian hakim memutuskan perkara tersebut menggunakan madhab Syafi'i, maka yang dipakai oleh kedua orang bersengketa ini ialah putusan hakim yang menggunakan madhab Syafi'i, walaupun si B mengetahui hukum lain yang berbeda dengan putusan hakim tersebut, maka yang berlaku tetaplah putusan hakim tersebut. Kemudian dalam kaidah ini juga telah disebutkan syaratnya ialah dalam masalah-masalah yang sifatnya masih ijtihadi. Sementara masalah-masalah yang bersifat qat'i tentu sudah bukan cakupan dalam kaidah ini, sehingga putusan hakim bersifat mutlak dan menjadi sebuah produk hukum dan tidak bisa ditentang dengan pendapat lain, itu hanya dalam masalah-masalah ijtihad saja. Kaidah yang kedua ialah al-infaku bi amril qadhi kal infaqi bi amril malik, yang mana artinya seperti ini: membelanjakan harta atas perintah hakim sama halnya atau seperti membelanjakan harta atas perintah pemiliknya. Jadi semisal begini, dalam kasus korupsi, semisal seorang hakim memerintahkan jurusita untuk mengambil menyita barang-barang atau harta benda yang dimiliki oleh koruptor tersebut. Nah, sementara harta benda yang dibawa oleh koruptor tersebut merupakan milik negara, pemiliknya ialah negara, dan status perintah hakim tersebut sama dengan perintah negara yang notabene ialah pemilik dari harta benda tersebut. Itu contoh pertama. Contoh kedua, semisal ada seseorang yang menemukan sebuah harta atau lukotoh bahasanya. Kemudian orang tersebut menyampaikan harta tersebut, maka seandainya hakim memerintahkan untuk
menggunakan harta tersebut, diperbolehkan sudah untuk mentasarrufkan harta tersebut, maka status perintah hakim tersebut sama dengan orang yang memiliki harta tersebut. Yang ketiga ialah khotoul qodi fi baitul mal, yang artinya kesalahan seorang hakim ditanggung oleh baitul mal. Lah, maksudnya ini bagaimana? Jadi seandainya seorang hakim melakukan kesalahan dalam putusan dan itu merugikan pihak yang terkena putusan tersebut, maka pihak yang terkena putusan tersebut boleh meminta ganti rugi terhadap hakim, namun ganti rugi tersebut ditanggung oleh Baitul Mal. Dengan catatan, pertama, putusan tersebut tidak menyalahi nas. Dan yang kedua, putusan tersebut tidak diambil dari pembuktian yang salah, semisal adanya sumpah palsu. Dan yang ketiga, ialah dengan syarat bahwasanya putusan tersebut tidak menyalahi prosedur dalam peradilan. Jadi semisal sebuah putusan itu seharusnya diputuskan bersama-sama dengan para majelis hakim. Namun ternyata hakim tersebut malah memutuskannya dengan dirinya sendiri, memutuskan putusan tersebut tersendiri. Maka Baitul Mal berhak untuk menolak dan tidak menanggung ganti rugi atas putusan tersebut. Tuh, kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat, yakni mengenai bukti atau dalam istilah fikih jinayah disebut dengan bayyinah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Yang artinya bukti bagi penggugat dan hak menyangkal. Hak menyangkal di sini ialah sumpah bagi yang tergugat. Jadi yang penggugat itu tugasnya memberikan bukti, sementara yang tergugat ialah memberikan sumpah. Jadi ini, kaidah ini sebenarnya diadopsi langsung dari hadis Nabi SAW. Karena apa? Bayyinah atau bukti merupakan hal yang paling penting dalam peradilan, terutama dalam hukum acara. Karena apa? Bukti itu sangat dibutuhkan untuk menemukan kebenaran, untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Apabila dalam fikih klasik, bukti itu bisa berupa saksi atau sumpah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh, semisal ada orang berperkara yang salah seorang darinya itu menuduh orang itu telah menggosok barangnya. Nah, kemudian sifat dari uang atau harta itu kan itu berubah-ubah seperti bentuk, warna dan sebagainya. Nah, yang tertuduh mengingkarinya. Jadi seandainya si A menuduh si B menggosok atau mencuri barangnya, lah si B yang dituduh mengingkari. Nah ini di sini si hakim membutuhkan bantuan untuk mengecek hal tersebut dengan saksi atau sumpah. Jadi orang yang menuduh tersebut harus membuktikan, entah itu dengan saksi atau dengan sumpah, untuk menunjukkan bahwasanya tuduhannya tersebut benar. Karena apa? Karena hakim itu tidak mungkin mengetahui sesuatu atas persangkaan dan juga tidak bisa mengetahui mana orang yang jujur ataupun mana orang yang melakukan kebohongan. Itu penjelasan kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima ialah al-bayyinah hujjatun muqtadiyatun wal iqraru hujjatun qasiratun. Yang artinya ialah bukti adalah argumen yang berdampak hukum bagi orang lain. Nah, sedangkan ikrar atau pengakuan adalah argumen yang terbatas pada diri sendiri. Jadi, bayyinah itu bukti yang artinya ialah argumen yang jelas ya. Bukti kalau dalam fikih klasik itu hanya ada dua, yaitu sumpah dan juga kesaksian. Nah, di sini
Ibnu Qayyim sendiri menjelaskan bahwa bukti adalah sesuatu yang menjelaskan kebenaran. Itu definisi bukti menurut Ibnu Qayyim. Nah, tetapi kalau kita lihat pada masa sekarang, definisi Ibnu Qayyim ini yang paling cocok untuk pada masa sekarang, karena apabila bukti hanya terbatas pada kesaksian atau sumpah, maka itu sifatnya tidak akan efektif untuk peradilan pada saat ini, karena kan sekarang teknologi sudah maju sehingga bukti pun bisa lewat lain seperti pengecekan sidik jari dan sebagainya. Terus fungsinya kaidah ini tuh merupakan penjelas bagi kaidah sebelumnya yang telah disebutkan, yaitu al-bayyinah lil mudda'i, al-bayyinah alal mudda'i wal yamin wa ala man angkaro. Jadi bukti ini harus dibawa oleh orang yang menggugat atau penggugat. Nah, sifatnya bukti ini dia memberikan dampak hukum baik bagi orang yang menggugat ataupun yang tergugat. Sementara ikrar itu hanya sebuah pengakuan yang mana dampaknya hanya kepada orang yang memberikan pengakuan tersebut, tidak berdampak pada orang yang lain. Jadi semisal si A menuduh B menabrak anaknya secara sengaja. Lah, si B tidak mengaku atau mengingkarinya. Kemudian datanglah si C. Dia datang mengaku, berikrar, memberikan pengakuan bahwasanya dialah yang telah melakukan penabrakan terhadap anaknya si A secara sengaja. Maka dampak hukumnya adalah pada dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian ialah as-su'alu mu'adun fil jawab, yang artinya sebuah pertanyaan diulang dalam jawaban. Nah, ini kaidah yang cukup simpel sekali. Jadi seperti ini. Sebuah pertanyaan diulang dalam jawaban. Jadi seandainya si A bertanya pada si B, kemudian si B menjawab, itu tidak perlu dia mengulang kembali pertanyaan si A. Jadi semisal begini, si A bertanya, si A merupakan pembeli, si B merupakan penjual. Si A bertanya kepada si B, Bu, ini bonekanya harganya berapa? Kemudian si B menjawab, harganya 78.000 semisal. Kemudian si A menawar, loh Bu, 70.000 aja, nanggung Bu. Kemudian si B sebagai penjual menjawab, iya. Nah, kata iya dalam jawaban si B itu sudah mencakup pertanyaan si A yang menyatakan, Bu, bonekanya dijual 70.000 aja gitu. Dan si B menyetujuinya dengan mengatakan iya tanpa mengulang, iya boneka ini saya jual 70.000 gitu. Tidak perlu seperti itu. Jadi jawaban itu tidak perlu mengulang sebuah pertanyaan yang diajukan dalam untuk jawaban tersebut. Nah, selanjutnya yaitu al-aminu musaddiqun bil yamin. Orang yang dipercaya perkataannya dibenarkan dengan sumpah. Ini ada kaitannya dengan bukti tadi ya, mengenai sumpah. Jadi orang itu dalam peradilan bisa dipercaya dengan memberikan sumpah. Jadi seandainya ada orang dituduh melanggar sebuah perjanjian, kemudian dia dituduh kalau dia itu belum membayar hutangnya secara lunas berdasarkan tenggat waktu yang telah diberikan, tetapi dia mengelak, dia mengingkari. Nah, untuk menguatkan pernyataan tersebut, maka dia diperbolehkan untuk bersumpah. Itu. Nah, kemudian selanjutnya
ialah la hujjata ma'atana kudi walakin la yakhtallu ma'ahu hukmul hakim, yang artinya tidak ada hujah atau argumentasi bagi keterangan yang bertentangan, akan tetapi putusan hakim tetap berlaku. Jadi kaidah ini menegaskan bahwa tidak ada hujah bagi keterangan yang saling bertentangan, baik bukti maupun pengakuan. Akan tetapi putusan hakim tetap berlaku. Jadi artinya pertentangan itu tidak bisa merusak putusan hakim yang sudah kuat secara hukum. Semisal si hakim telah mengeluarkan sebuah putusan berdasarkan bukti maupun pengakuan yang telah didapat pada saat proses pengadilan. Kemudian saat putusan tersebut telah dikeluarkan dan kuat secara hukum, ada seseorang saksi yang sebelumnya bersaksi pada proses pengadilan tersebut memberikan kesaksian lain yang bertentangan dengan putusan hakim tersebut. Jadi antara pernyataan pertama pada saat pada proses pengadilan dengan pernyataan pada setelah putusan hakim dikeluarkan itu berbeda. Lah, kesaksian yang berbeda tersebut tidak bisa merusak putusan hakim. Lah, tetapi jika ternyata semisal dia mungkin saksinya tersebut terpaksa berbohong karena diancam bla bla bla, maka yang menanggung ganti rugi atas putusan tersebut bukanlah hakim tetapi orang yang bersaksi tersebut. Karena apa? Karena kesaksian tersebut termasuk kesaksian palsu. Kemudian kaidah ke-9, almar'u mu'akhidum biikrarihi, seseorang bisa ditetapkan hukum dengan pengakuannya sendiri. Ini berkaitan ya dengan tadi bahwasanya seseorang yang telah berikrar memberikan akibat hukum pada dirinya sendiri. Ya. Untuk lebih jelasnya di sini ikrar artinya ialah sebuah pengakuan. Sementara dalam definisi menurut para ahli fikih, ikrar adalah pemberitahuan mengenai hak orang lain atas dirinya sendiri, si pengaku. Jadi si pengaku ini dalam istilah fikih disebut mukir, walaupun berlaku untuk sesuatu yang akan datang. Nah, tetapi sebenarnya ikrar ini juga bukan sekedar hanya untuk ikhbar, memberitahu saja, tetapi dia itu kalau dalam bukunya Pak Bas disebutkan juga kehendak. Jadi ikrar ini bukan hanya sekedar untuk memberitahu, tapi dia ada kehendak untuk membuat suatu kesaksian hukum lah, pengakuan hukum. Nah, jadi maksudnya ialah seseorang itu bisa mengakui hak-hak orang lain yang ada pada dirinya. Jadi semisal ada orang yang seperti contoh tadi, dia mengakui bahwasanya dialah yang telah membunuh anaknya si A, ya. Seandainya si C mengakui bahwasanya dia telah membunuh anaknya si A, maka dia dikenai hukum atas pembunuhan yang telah dia lakukan. Nah, dengan syarat seperti ini. Si mukir, orang yang berikrar tersebut merupakan orang yang cakap hukum, ya. Bahasanya ialah cakap hukum. Malah syaratnya cakap hukum ini kan orangnya sudah akil balik, ya, artinya dewasa dan dia berakal, dan yang terpenting ialah bukan orang yang mahjur. Dalam artian mahjur ialah tidak dikenai hukum seperti anak kecil, orang gila, orang yang muflis, itu tidak diambil ikrarnya. Jadi terus dia merupakan orang yang merdeka. Syaratnya orang yang berikrar ialah orang yang merdeka. Orang merdeka. Jadi apabila ikrarnya itu atau pengakuan tersebut dilakukan oleh seorang budak, dia
pengakuannya tidak diterima. Kemudian yang terakhir ialah bukan orang yang tertuduh dalam pengakuannya. Jadi dia orang di luar perkara, dia orang yang berada di luar sengketa. Dia tidak dituduh. Jadi dia sifatnya ialah mengakui hak orang lain yang ada pada dirinya. Hak orang lain itu tidak hanya sekedar contoh tadi seperti masalah pembunuhan, tapi mungkin seperti harta orang lain yang ada pada dirinya. Dia telah mencuri, dia telah mengambil, menggosok dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian juga mukir lahu artinya orang yang dia berikan pengakuan. Jadi seperti tadi contoh tadi, si A menuduh si B, ya bukan menuduh, mengira si B telah melakukan penabrakan secara sengaja pada anaknya sehingga anaknya mati meninggal. Kemudian akhirnya si C berikrar, dia mengaku bahwasanya dialah dalang dari segala kejadian yang menimpa anaknya si A. Nah, si A ini disebut dengan mukir lahu, si C disebut dengan mukir. Nah, si mukir lahu ini juga ada syaratnya. Artinya ialah orang yang bisa memiliki sesuatu. Nah, mukir lahu ini orangnya harus bisa memiliki sesuatu. Jadi orang yang gila atau bahkan seandainya mukir lahunya adalah adalah seekor binatang, maka ya hukum dari ikrar ini ialah tidak sah, tidak diterima. Baik, kaidah yang terakhir ialah la hujjata ma'al ihtimalin nasyi'i an dalilin. Artinya, tidak ada hujah atau argumen dengan kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari suatu petunjuk. Jadi, apabila dalam peradilan ada orang-orang yang memiliki kemungkinan-kemungkinan adanya satu petunjuk, itu maka hujah itu tidak bisa dijadikan hujah atau argumen. Maksudnya ialah tidak ada hujah yang diterima atau didengarkan. Jadi tidak diterima, tidak didengarkan juga dengan adanya kemungkinan yang timbul dari sebuah petunjuk. Jadi ada petunjuk dalam. Jadi sifatnya hanya seperti menunjukkan, bukan bukti ya. Ini hanya sebuah petunjuk, bukan bayinah, tetapi dalil. Ada bayinah, ada dalil. La bayinah ini yang diterima. Tetapi kalau dari dalil atau petunjuk, maka tidak berhujah, tidak terima argumen seperti ini. Karena apa? Di sini ya definisi dari dalil atau petunjuk adalah sesuatu yang mengarahkan pada yang dituju atau ingin dicapai dan diharuskan adanya pengetahuan mengenai apa yang ditunjukkan sehingga sifatnya masih zonni sekali untuk hal ini. Kemudian karena dalil merupakan pegangan pokok dalam penetapan hukum, maka apabila dalil memberikan kemungkinan menyimpang dari yang dimaksud, maka tidak bisa dijadikan alasan atau tumpuan untuk memutus suatu perkara atau masalah. Jadi petunjuk ini ada kemungkinan atau memberikan kemungkinan yang menyimpang dari permasalahan yang dituju. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.